Jadi Lailatul Qadar itu Nabi sudah di Lailatul Qadar itu di antara 10 malam terakhir itu Nabi mempersiapkan tenda. Tenda atau kemah, berkemah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Ustadz Ibad di segmen podcast anak dengan nama segmen Kisah Nabi dan Para Sahabat. Ya, di sini Ustadz nggak akan sendirian untuk bercerita. Ustadz ditemani oleh teman-teman kalian. Di sini ada, boleh kenalan dulu namanya siapa? Nama aku Salman Al-Farisi. Dipanggil? Salman. Masih kuat puasanya Salman? Masih. Oke, siap. Sampai maghrib? Masih sampai maghrib. Kalau Isya puasa lagi? Masih. Hah? Buat Isya masih puasa? Enggak, kalau Isya masih puasa kamu pingsan. Jangan sampai ya. Oke, selanjutnya ini siapa namanya? Muhammad Fatur Rahim. Dipanggil? Fatur. Oke, Fatur sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang Ustadz mau cerita tentang bagaimana kita melaksanakan suatu amalan yang sangat spesial nih di 10 malam terakhir. Sekarang kan tanggal 21 Ramadan nih, bener nggak? Bener. Malam ke-21 Ramadan, bener kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita udah masuk malam ke-21 Ramadan, itu artinya kita sudah masuk ke 10 malam terakhir. Ada tahu nggak amalan 10 malam terakhir itu yang paling istimewa apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, iya, benar. Malam Lailatul Qadar itu fenomenanya. Kalau amalannya apa? Itikaf, benar. Nah, jadi Nabi menganjurkan kepada kita untuk beritikaf di 10 malam terakhir. Nah, kenapa? Karena di 10 malam terakhir itu ada fenomena yaitu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar seperti malam Al-Qadar, tapi kalau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu Nabi sudah di Lailatul Qadar itu di antara 10 malam terakhir itu Nabi mempersiapkan tenda atau kemah, berkemah di masjid. Dulu tuh Nabi berkemah di Masjid Nabawi. Iya bener, Nabawi. Dulu tuh Masjid Nabawi itu nggak segede sekarang. Kalau sekarang udah gede kan Masjid Nabawi. Kalau dulu itu Masjid Nabawi itu hanya terdiri dindingnya itu dari tanah liat dan atapnya dari pelepah. Bukan pelepah pisang, pelepah kurma. Kalau di sini kita pelepah pisang dipakai buat apa? Makan, maksudnya alas makan, ya kan, bener nggak? Iya. Kalau kalian makan pakai alas pisang nggak? Enggak, daun pisang nggak. Lagi ini dong. Lagi apa? Lagi Di kampung. Boleh deh. Nah, jadi Salman sama Fatur, jadi Nabi itu berkemah tuh ketika di awal bulan Ramadan. Bukan di awal sih, melainkan ketika di akhir, ya. 10 malam terakhir. Bukan awal Ramadan. Kalau Ramadan itu kita banyak kegiatan juga sih, tapi Nabi itu lebih mengkhususkan kegiatan di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir itu akan ada fenomena tadi tuh apa? Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada kan ayatnya? Ada. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Itu arti dari ayat tersebut, bahwasanya akan Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar atau malam kemuliaan, atau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tapi tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Apakah malam kemuliaan itu? Tahu? Nah, itu Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu keutamanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahu 1000 bulan berapa tahun? 83, benar. Ya. Kalau kita hitung-hitung dalam matematika itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalian bayangin 83 tahun kalian udah ngapain? Udah pegang tongkat ya? Udah tua. Udah jalannya udah agak ngebungkuk. Tapi kalau
malam Al-Qadar itu kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, diberikan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Bahwasanya di Lailatul Qadar itu kita diberikan keistimewaan untuk mengamalkan sebuah memperbanyak amalan, yang dimana kalau kita melaksanakan satu amalan di situ itu setara dengan 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya kalau kalian melaksanakan banyak amalan di situ, maka keistimewaan yang kalian dapatkan itu lebih banyak. Gitu. Kenapa sakit? Nah, terus kemudian Nabi pun ketika 10 malam terakhir itu mendirikan kemah gitu. Dulu kemahnya itu kayak ini dari kain besar, terus dikasih tali, ditempelin di tanah sama di dinding masjid ketika itu. Nah, ngerti? Nah, begitu. Nah, tapi Ustadz mau nanya dulu nih sama kalian. Kalau kalian ketika bukan malam ini ya, bukan malam Al-Qadar ya atau Lailatul Qadar, tapi 10 malam terakhir deh. Kalian ngapain aja? Atau banyak ibadah. Banyak ibadah. Terus kalau Fatur? Ngaji. Ngaji. Ngaji doang. Ngaji doang. Sama sholat. Kenapa ngaji sama sholat? Tapi bener sih. Tapi amalan yang paling dibanyakan ketika kita melaksanakan 10 amalan di 10 bulan terakhir itu yang pertama adalah sholat. Pertama apa? Sholat. Yang kedua adalah tilawah. Apa namanya? Tilawah. Karena di antara 10 malam terakhir itu ada satu malam yang dimana Allah muliakan. Itu yaitu malam Al-Qadar. Yang dimana malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu di bulan diturunkannya malam diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan Al-Qadar. Al-Qur'an. Nah, ketika itu akhirnya Nabi melaksanakan banyak amalan di 10 malam terakhir itu. Nah, makanya Nabi itu tidak menspesifikkan tanggal berapa terjadinya Lailatul Qadar. Tapi kita mengejar Lailatul Qadar tersebut, mengejar keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Sehingga kalau kita kalau bahasanya kayak gini ya, ketika kita hanya mengkhususkan satu malam saja untuk Lailatul Qadar, itu nggak bisa. Makanya kita harus mengistimewakan bulan Ramadan dengan banyak amalan yang harus kita amalkan. Kalau amalan bulan Ramadan apa aja deh? Yang pertama, puasa. Yang kedua, sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Ada nggak di bulan lain? Hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kalian tahu tarawih ngapain aja, itu ada di episode sebelumnya. Jangan lupa tonton ya, oke? Okay. Nah, nanti di bulan Ramadan itu Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Allah spesifikkan lagi di malam apa Al-Qur'an itu diturunkan di situ. Nah, jadi Salman sama Fatur beriktikaf ataupun banyak beribadah di bulan Ramadan itu menjadi salah satu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menemui 10 malam terakhir. Bahkan Nabi mendirikan kemah. Ya, Nabi nggak pulang ke rumah. Kalau kalian itikaf malam doang terus paginya balik ke rumah ya? Iya kali. Iya kan? Iya. Tapi Nabi itu enggak. Nabi 10 malam terakhir tuh di masjid terus. Makanya 10 malam. Hah? Sampai 10 malam. Iya, 10 malam berturut-turut. 10 hari. Paginya enggak pulang. Siang situ terus Nabi itu. Siang tetap, makanya Nabi itu fokus 10 malam terakhir itu untuk melaksanakan banyak ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum akifuna fil masajid. Itu artinya dalam ayat tersebut bahwasanya kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Nah, itu. Jadi iktikaf di mana? Di masjid. Nah, jangan di rumah. Kalau di rumah namanya apa? Tidur, benar bahan. Tidur atau rebahan. Makanya banyakkan amalan kita ketika kita berada di masjid. Karena kenapa? Karena di masjid itulah kita menjadi fokus untuk beribadah ataupun beribadah dan beramal baik, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitulah kegiatan apa yang Nabi lakukan ketika berkemah di masjid. Jadi yang pertama, Nabi membaca Al-Qur'an, Nabi melakukan sholat, ya. Oh, ini sholat nih, Nabi melakukan sholat, ya. Kemudian Nabi melaksanakan amalan-amalan lain seperti berzikir, bersolawat dan sebagainya, dengan tujuan agar kita beribadah hanya kepada siapa? Allah itu siapa? Tuhan kita. Kalau Nabi Muhammad siapa? Rasulnya
Allah. Kalau makanya syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Artinya apa, Betul? Masih ingat gak? Kalau Salman masih ingat artinya? Enggak, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Itu tujuan kita beriktikaf. Karena Allah, bukan karena siapa? Bukan karena pindah tempat tidur kan? Iya. Tapi karena siapa? Allah. Allah. Nah, begitulah kisah Nabi ketika berkemah di masjid. Silakan, kamu ada yang ingin tanyain nggak? Aneh. Boleh. Mau nanyain apa? Kalau kita tidur aja di masjid itu dapat pahala juga. Kalau kita tidur di masjid doang itu dapat pahala atau enggak? Ya gitu ya. Iya. Nah, begini, ketika kita misalnya dalam hal tidur kita berdoa kepada Allah, kita sebelum tidur berdoa atau tidak kepada Allah? Berdoa. Doanya apa kalau tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut, itu kan. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, kita berdoa bahwasanya hidup dan mati kita itu milik siapa? Allah. Makanya walaupun ketika saat itu kita tertidur dan ternyata kita nggak bangun-bangun lagi, itu kita masuknya ke dalam mati beribadah kepada Allah. Karena kita berdoa sebelum tidur, Mati syahid. Bukan mati syahid sih. Lebih kepada matinya itu berniat, dia tidurnya itu berniat karena Allah. Maka tidurnya itu masuk ke dalam ibadah. Tapi bayangin kalau kita tidur terus, ibadah apa yang bisa kita dapatkan? Sholat dapat gak kalau kita tidur terus? Kalau kita tidur terus baca Quran dapat gak ibadahnya? Enggak. Makanya tidur yang cukup, tapi jangan lupa dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tapi jangan keseringan tidur. Takutnya nanti kalian malah nggak mendapatkan banyak amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Kan sayang kan kalau tidur terus di bulan Ramadan. Adalah waktu tidurnya ada, cuman dialokasikan waktunya ataupun diatur nih waktunya. Jam segini sampai jam segini tidur, jam segini sampai segini baca Quran, jam segini sampai jam segini baca bukan baca sih, sholat tahajud gitu. Nah itu diatur waktunya. Nah itu ya udah kejawab ya. Jadi jangan sakit tidur. Tapi kalian di kelas tidur nggak sih? Di kelas Enggak. Kadang-kadang kok nggak ada guru. Kalau nggak ada guru tidur, jangan dong. Ada teman-teman aku Gitu. rusuh. Berarti bukan teman kamu tadi. Enggak lah, teman kalian kan. Tapi kadang-kadang kok itu juga suka rusuh. Kok suka rusuh sih? Kalau Jangan. nggak Kalau nggak ada guru, aduh jangan sampai deh. Oke, silakan. Ada yang tanya lagi gak? Kalau Fatur nanya apa? Silakan. Kalau pas iktikaf kan ini masih bulan Ramadan. Benar. Berarti kalau sahurnya di rumah apa di itu? Nah, sahurnya di rumah apa di masjid. Nah, kalau secara syariat ketika kita melaksanakan sahur, ketika beritikaf dilanjutkan dengan sahur, maka kita harus melakukan sahur itu di masjid. Karena kita kan menetap di masjid selama 10 hari 10 malam. Nah itu bukan 10 hari 10 malam tapi 10 malam ya. Kita menetap di masjid itu selama 10 malam terakhir. Dan kita tidak boleh pulang. Kalaupun kita pulang, ya itu pun ada kebutuhan mendesak sehingga kita perlu pulang dulu dan kita kembali lagi ke masjid. Itu kebutuhan mendesak ya. Jangan sampai keluar masjid dengan sengaja. Kalau keluar masjid dengan sengaja itu artinya iktikaf kita sudah batal. Nah, begitulah kalau kita mau beriktikaf itu harus mengetahui waktunya. Kalau memang bisa iktikaf, ketika pas lagi iktikaf itu disediain sahur, itu lebih bagus lagi. Atau kita bawa makanan dari rumah untuk sahur nanti mau mendekati waktu sahur. Begitu. Jadi boleh nggak pulang ke rumah buat sahur? Boleh. Kalau misalnya kelupaan bawa makanan sahurnya, nanti mereka ambil makan di sana, makannya di mana, di masjid. Tapi kalau ternyata kita makan sahur di rumah terus balik lagi ke masjid untuk lanjut iktikaf lagi, itu masih dibolehkan. Tapi kalau ternyata kita balik ke rumahnya itu hanya karena kita ingin tidur lagi di rumah, lanjut lagi di rumah dan tidak balik lagi ke masjid, nah itu iktikafnya sudah batal. Karena iktikaf itu di masjid. Jadi segala kegiatan kita tuh di masjid, menyendirinya di masjid. Nah, begitu ya. Fatur udah kejawab pertanyaannya? Salman udah kejawab? Atau udah cukup ya? Atau yang ditanyain lagi? Enggak ada ya. Oke, udah aman ya. Nah, jangan ya Pak. Kalau kamu mau nanya atau lupa. Ya udah enggak apa-apa. Nah, makanya teman-teman yang ingin bertanya terkait apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan
Ramadan ini, khususnya di malam ke-21 ini ketika itikaf. Boleh ditulis di kolom komentar di sini. Coba di sini nih. Di sini. Tulis di bawah ya. Coba ceritain pengalaman kalian beritikaf di masjid kayak gimana? Apakah ternyata kalian tengah malam tiba-tiba dibangunin karena ternyata sudah masuk waktu sahur? Jangan sampai. Atau malahan kalian dibangunin karena udah masuk waktu azan subuh, nggak sahur. Jangan sampai ya. Makanya dalam cerita ini kita menjelaskan bahwasanya kita menetap di masjid. Menetap di masjid dalam hal ini Nabi berkemah. Nah, tapi kita boleh saja menghampar begitu saja karena masjid, kalau dulu itu kan masjid itu kan terbuka. Dulu masjid Nabi itu terbuka. Ada pintu. Ada pintunya, maksudnya terbuka gitu kayak nggak ada atapnya. Oh. Walaupun ada pelepah kurmanya, tapi cuma sebagian tempat saja. Nggak semua tempatnya nggak semua tempat yang ada di masjidnya itu ditutupin sama pelepah kurma. Ya kan? Nah, oleh karena itu, karena masjid ini sudah mulai bagus nih ya, udah ada atap, udah ada plafon ya namanya ini. Nah, jadi makanya udah mulai nyaman lah kan kalau mau itikaf di masjid, ya perlu pakai tenda, bener gak? Nanti dikira siapa kalau yang pakai tenda? Lagi pramuka. Pramuka di masjid. Enggak lah ya. Nah, ya mungkin itu aja teman-teman cerita yang bisa saya sampaikan. Oke, lihat lagi teman-temannya di situ. Nah, itulah kisah bagaimana Nabi melaksanakan iktikaf di masjid. Semoga kita bisa menirukan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama kembali lagi nanti akan bercerita, Ustadz Ibar akan bercerita lagi di episode selanjutnya. Tetap kuat puasanya sampai nanti maghrib. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu. Bye.